Akan tetapi kondisi ini kemudian akhir-akhir ini menjadi agak bermasalah. Agak bermasalah. Kenapa? Karena ada kemudian sebagian besar kaum muslimin yang mencoba kembali ke titik awal. Jadi perjalanan Islam dari Rasulullah sampai kita di kalangan para kiai, di kalangan para ulama berpegangan kepada yang namanya syariat. Syariat di situ ada maqasidus syar'iyyah, ada asasut tasyri'. Maqasidus syar'iyyah dan asasut tasyri' adalah satu hal yang mengatur bagaimana pergerakan Islam semenjak Rasulullah sampai akhir zaman. Ini diatur oleh namanya syariat. Dalam bahasa yang paling sederhana ada yang menyebut syariat adalah jalan besar atau jalan raya yang sangat besar seperti jalan tol di mana semua bisa melewati itu. Nah, tiba-tiba ada slogan kembali ke zaman Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Secara teori, ketika jalan besar ini ada orang yang sedang berjalan ke arah sana, tiba-tiba ada yang balik arah, yang terjadi adalah pasti terjadi benturan di mana-mana. Saya dari Wonosobo tadi jam 3 sore, masuk ke tol Semarang, kemudian melakukan perjalanan ke arah timur. Semua yang di ruas saya berjalan ke arah timur. Saya tidak kebayang kalau tiba-tiba ada yang kembali ke arah Semarang, kembali ke arah barat, pasti terjadi tabrakan. Kenapa sekarang banyak sekali benturan-benturan keindahan Islam rahmatan lil alamin ini menjadi bermasalah? Karena ada orang-orang yang mencoba balik arah. Nah, orang balik arah itu kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, sangunya nggak cukup. Jadi sedang melakukan perjalanan sangunya nggak cukup. Yang kedua karena mungkin takut atau gagal di perjalanan ke depan. Dan secara kasat mata tadi yang disampaikan oleh Yai Marzuki misalnya, memang banyak orang yang hari ini balik arah karena kekurangan bekal. Kekurangan bekal. Tidak pernah menempuh perjalanan hidup di pesantren, tidak pernah melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, pengkajian-pengkajian yang mendalam. Maka kemudian ketika menghadapi situasi yang demikian rumit dan perjalanan yang panjang, banyak yang mundur karena bekalnya kurang. Yang kedua, karena gagal di masa depan, melihat dunia ke depan sangat berat, maka sebagian kemudian mundur. Nah, mundur itu tidak ada masalah. Kalau seandainya masih ada jalan untuk mundur. Saya dari Wonosobo tadi ke sini, kalau misalnya saya baru sampai Temanggung, mundur tidak ada masalah karena masih dekat. Tapi ketika saya sudah mau masuk Jombang, tiba-tiba mundur, pasti bermasalah. Nah, sebagian besar sekarang yang mundur ini sudah kejauhan. Di mana apa yang diletakkan dasar-dasar oleh Rasulullah sekarang bisa kita nikmati keindahannya. Apa yang diletakkan oleh Rasulullah dengan yang bernama Piagam Madinah, di mana semua bangsa ketemu dengan sekup kesukuan yang kecil-kecil bisa dimanifestasikan oleh para ulama, termasuk oleh Mbah Wahab Hasbullah dalam ruang besar pertemuan antar bangsa, antar agama yang berbeda yang namanya Pancasila. Zaman Rasulullah ketemu titik yang namanya Piagam Madinah, tapi di generasinya ulama menemukan titik yang namanya Pancasila. Dan Pancasila ini yang akhirnya mampu membangun satu sistem di mana yang dibayangkan oleh Rasulullah tentang sebuah pergerakan manusia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, terbentuk. Di zaman Rasulullah, pemimpin tertinggi adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah, pemimpin tertinggi adalah khalifah. Satu orang, ini bergerak 4 orang. Kemudian kembali menjadi raja. Kekuasaan masih tersentral pada satu orang. Sehingga kullukum ra'in ini belum terbentuk. Setelah itu. Dan kemudian baru terbentuk di Indonesia ketika raja dan hamba.
sebuah sistem monarki yang sangat panjang, mampu dipecah oleh ulama-ulama Indonesia, tidak raja dan tidak hamba, tapi raja dan hamba semua saling bertanggung jawab dalam konsep ra'iyah, dan kemudian raja dan hamba dilebur dalam konsep baru namanya ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Tiba-tiba ada yang mundur mengembalikan ini ke zaman khilafah. Sesuatu yang tidak ada jejaknya di negara manapun, bahkan di Arab tidak ada jejak khilafah. Kalau khilafah ukurannya adalah Turki Utsmani, maka Turki Utsmani bukan khilafah karena tidak dipimpin oleh seorang khalifah, tapi dipimpin oleh seorang raja. Kalaupun seandainya kekuasaan di Indonesia disebut bagian dari khilafah Turki Utsmani, maka mereka sudah telat untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena yang datang ke Nusantara adalah para wali, dan para wali inilah yang akhirnya membentuk wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karena keahlian para wali membangun wilayah. Murid-murid para wali yang datang ke sini dikirim ke beberapa daerah. Ada Datuk Ribandang dikirim ke kawasan Indonesia Timur membangun sistem ra'iyah, membangun sistem kewilayahan. Yang dikirim ke Kalimantan namanya Khatib Dahyan, yang dikirim ke Sumatera namanya Aryo Abdillah, membangun wilayah-wilayah. Dan ketika wilayah-wilayah itu bersatu, disebut dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya sampai hari ini NKRI disebut wilayah, karena ini adalah desain besarnya para wali. Dan para wali itu yang meneruskan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka siapapun yang hidup di negeri ini, yang menikmati wilayah, semua harus bersyukur punya para wali. Dan Nahdlatul Ulama mewujudkan dengan selalu berziarah kepada makam para wali. Ketika Indonesia disebut wilayah, dan konsep-konsep kerajaan didirikan oleh para wali, mereka tiba-tiba mengatakan ini adalah jejak khilafah bagian dari Turki Utsmani. Mereka sudah telat mengatakan itu, karena sebelum mereka mengatakan itu, mereka sudah lebih dulu menolak para wali. Mereka tidak mengakui para wali, bahkan ajaran para wali disebut musyrik. Kenapa produk para wali yang bentuknya adalah negara atau kerajaan atau khilafah menurut mereka yang berangkat dari proses Turki Utsmani, kenapa mereka akui sementara walinya mereka tidak akui? Mereka sudah telat mengatakan bahwa Nusantara kerajaan Islam adalah jejak khilafah, karena mereka sudah lebih dulu mengatakan bahwa para wali adalah tidak ada, bahkan disebut musyrik ajarannya. Maka seperti ketika mereka mengatakan Gajah Mada adalah Islam dengan bernama Gaj Ahmada, itu adalah sudah telat, karena mereka sudah menyatakan bahwa doa kepada orang mati itu tidak sampai. Kalau doa orang yang mati saja, kepada orang mati saja tidak sampai, maka mereka berlebihan karena mereka menyebut orang yang sudah mati menjadi Islam, atau dalam bahasa lain mengislamkan orang yang mati. Nah, ini menjadi masalah.